Istana Pagaruyung ini memiliki sejarah dalam pembuatan bangunannya. Sejarah Istana Pagaruyung pada mulanya dibangun di Bukit Batu Patah dan terbakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun kembali, tetapi terbakar pada tahun 1966. Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Singgasana Bundo Kanduang berada di tengah rumah gadang dan satu lanjar dengan bilik atau kamar tempat tidur anak perempuan. Bundo Kanduang adalah limpapeh rumah gadang atau penyangga rumah gadang. Rumah gadang, rumah keluarga, perempuan adalah tiang penyangga suatu rumah. Maka, perempuan memegang posisi sentral dan strategis dalam keluarga dan masyarakat. Bundo Kanduang atau dapat diterjemahkan secara kasar ke dalam bahasa Indonesia sebagai Bunda Kandung, adalah personifikasi etnis Minangkabau sekaligus julukan yang diberikan kepada perempuan sulung atau yang dituakan dalam suatu suku. Sebutan Bundo Kanduang hanya melekat pada seorang perempuan yang sudah berkeluarga. Bundo Kanduang adalah sosok yang menunjukkan posisi mulia perempuan Minangkabau dalam tatanan adat masyarakatnya. Fungsi dari Bundo Kanduang ini adalah sebagai penerima waris dari pusako tinggi, menjaga keberlangsungan keturunan dan sebagai perlambang moralitas dari masyarakat Minangkabau. Bundo Kanduang adat atau sako memiliki tanggung jawab selingkar rumah gadang atau kaumnya. Sementara Bundo Kanduang organisasi dipilih melalui musyawarah daerah, baik itu di tingkat dari nagari, desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan nasional. Lain Bundo Kanduang sako lain juga organisasi. Bundo Kanduang organisasi pertama kali dibentuk pada tanggal 18 November tahun 1974 lewat musyawarah daerah Bundo Kanduang di kota Payakumbuh. Selain itu ada versi lain tentang Bundo Kanduang, salah satunya yang ditemukan dalam Kaba Cindua Mato. Sesuai dengan kisah cerita Cindua Mato pada masa lalu dan seterusnya ke masa kini. Masyarakat Minangkabau terhimpun dalam suatu periuk kaum suku Sanagari. Menurut sejarah, Bundo Kanduang adalah nama atau sebutan bagi seorang raja perempuan dari kerajaan Pagaruyung, yang dipertuan gadis Reno Sumpu, menggantikan mamaknya, yang dipertuan Sultan Bagagarsyah yang dibuang Belanda ke Betawi pada tahun 1833. Istri seorang datuk kadang-kadang juga disebut sebagai Bundo Kanduang untuk tingkat klan atau suku. Selain itu ada versi lain tentang Bundo Kanduang, salah satunya yang ditemukan dalam Kaba Cindua Mato. Sesuai dengan kisah cerita Cindua Mato pada masa lalu dan seterusnya ke masa kini. Masyarakat Minangkabau terhimpun dalam suatu perut kaum suku Sanagari. Seorang perempuan yang menjadi Bundo Kanduang dalam suatu kaum didapat melalui proses yang panjang. Dalam tradisi Minangkabau, kehidupan kaum perempuan mempunyai beberapa fase yang menyangkut status dan haknya dalam rumah tangga dan masyarakat. Pada tingkat pertama, yakni masa kanak-kanak dipanggil dayang. Dia sebagai cikal bakal generasi mendatang. Seorang dayang kehadirannya belum dapat memberikan arti bagi lingkungannya. Dia masih dalam pengawasan orang tua, termasuk mamaknya. Menginjak usia remaja yang dipanggil dengan sebutan putih, perempuan Minangkabau sudah mulai membantu mandeh dalam pekerjaan rumah tangga, mempersiapkan diri sebagai perempuan Minangkabau yang berkualitas, serta calon pewaris tradisi dan adat. Kondisi seperti ini terus berlanjut hingga dia menikah dan setelah menikah, perempuan ini dipanggil Bundo. Perempuan yang telah menikah di dalam adat Minangkabau dikatakan sudah memakai adat. Institusi ibu dan mamak terikat dalam fungsi yang berimbang, yaitu institusi ibu melembaga di rumah gadang dan institusi mamak melembaga di balai adat. Hal ini berarti laki-laki memperoleh kekuasaan sedangkan perempuan memperoleh kepemilikan. Hal yang diperoleh dari perempuan adalah seluruh harta benda seperti rumah, tanah, sawah, ladang, serta anak-anak. Posisi kunci dalam kehidupan masyarakat dipegang oleh laki-laki, namun harus menghormati kehendak ibu sebelum mengambil keputusan. Terhadap harta pusaka tersebut, Bundo Kanduang mempunyai kewajiban untuk memeliharanya dan menjaga keutuhan harta tersebut supaya dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya. Bundo Kanduang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membentuk karakter anak dan kemenakan di samping memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah.
Anak kemenakan ini diasuh dengan kasih sayang, diberi pengetahuan agama Islam, dan adat istiadat. Demikianlah sekelumit informasi mengenai Bundokan Duang di Ranah Minang. Silakan pencet tombol subscribe dan tombol suka di video ini. Terima kasih.